Apa namanya, Edo bilang gue berhenti basket ya, dia kan juga sama. Coach Net waktu itu bilang nggak bisa, SM nggak pernah bisa, gue bilang gitu. Gue sampai tunjuk-tunjukkan sama coach. Zaman kita tuh abis waktu latihan, ketika latihan klub ya 2 jam gitu ya. Zaman kita. Oh iya sorry ya, zaman gue deh. Sampai pick-pickan teman sendiri di pick ya, karena udah puyeng gitu kan. Edo siapa? Tuang asek. SM tuh ya Arki gitu. SM tuh Arki gitu. Semoga yang terbaik pasti dia yang juara ya. Ya pastilah yang terbaik yang juara, maksudnya yang terjelek juara. Oke, welcome back Ballers to Bricos Basketball Podcast. Di episode kali ini gue bersama Bang Jali. Hai. Bang, tos dulu kita. Tos. Kita biasa di lapangan nih Bang, ngasih fundamental ke anak-anak Iya. Indonesia. Seringkali kita ngobrol serius ya nggak? Boleh. Tapi lu bisa serius nggak sih sebenarnya? Bisa banget, bukti hidup gue serius. Oh, cari aman. Cari aman. Bang, kita di episode kali ini kedatangan bintang tamu, salah satu ex-center basket Indonesia, yang tim nasional terbaik yang pernah Indonesia terbaik punya. yang punya Indonesia punya. Ya. Tepan sayangnya karena ya biasalah, karena gaya hidupnya terlalu glamor, jadi Nggak cocok di basket lagi. Akhirnya dia balik lagi ke proyek. Adi Pratama, Adi. Terus dulu lah. Terus dulu ya, jelasin. Tadi padahal mau gue balikin Bang, cuman belum on cam kan. Belum. Kan apa namanya, Edo bilang gue berhenti basket ya, dia kan juga sama. Oh iya. Sorry, gue lebih berhentiin ya. Lu enggak, benar. Gua kan pensiun ya kan. Adi pensiun ya kan. Lo diberhentikan. Iya itu. Oh, iya. Diberhentikan gua. Di episode kali ini kita mau ngomongin basket Indonesia yang lagi hangat pastinya, yaitu IBL Playoff Bang. Iya seru, kemarin seru banget. Gua juga nonton. Per hari ini kita udah dapat semifinalis. Ya. Iya. Lofre ketemu dengan PJ. Pelita Jaya. Lalu West Bandit bertemu dengan SM. Kita kasih selamat dong buat Lofre sama West Bandit. Di pertandingan sebelumnya Lofre sama West Bandit ngasih sajian seru banget. Seru Banget. Lu ngikutin tuh Bang? Gue ngikutin, dan karena bermain 3 hari berturut-turut ya, gue yakin juga dari awal bahwa akurasi game kedua, game 3, ya tim-tim itu akan pasti menurun lah karena pasti capek kan main 3 hari berturut-turut. Kalau lu dari IBL Playoff mulai, jagoan lu siapa? Kalau lu ngomong PJ mungkin lu ada keterikatan sedikit. Cuma lu jangan basa-basi. Kalau lu ngomong apa adanya di sini. Kalau di runut ya sekarang di mana namanya, di playoff sekarang tuh kemarin 3 game kan, 3 game, yang satu 3 game nih Bang. Jadi menurut gua ini salah satu musim yang seru nih musim ini. Terus ditambah lagi sekarang calon juara yang tadinya digadang-gadang bakal juara, Prawira tumbang. Betul. Itu iya betul. Di Lofre, kalau gue emang dari awal Lofre sama BPJ, gue jagoin Lofre karena ada Jamar juga kan, itu faktor X-nya gitu. Tapi kalau buat juara di season berat sih. Cuman kalau ngelihat dari materi, gue sih emang PJ lah. Kalau materi PJ lah. Serius kalau materi. Balik lagi ke kesuksesan dari Lofre sama West Bandit ngalahin itu ya kedua tim. Itu menurut gue memang Prawira Bandung yang digadang-gadang juara tadi, opini gue subjektif, terlalu mengkultuskan si Abraham. Ya kan? Mungkin perlu tandem untuk tim-tim untuk bermain seperti itu, butuh tandem 1-2 orang lagi. Iya betul. Kalau nggak bisa lah bermain hanya seperti itu. Iya, karena Abraham tuh dia kebiasaannya kan cepet banget, mainnya cepet banget gitu. Dia juga harus punya picker yang bikin screen ke dia tuh harus benar-benar pasti gitu. Karena gue lihat memang di Prawira sendiri memang ada Firman gitu. Cuman abis backupnya Firman, abis itu udah nggak ada gitu. Pandu tipikalnya bukan yang pick langsung roll banget. Defender dia, defender sama rebounder. Nah menurut gue memang benar kata Bang Jali, dia harus punya tandem yang memang sama-sama cepet gitu. Iya. Terus yang servis banget. Betul. Gitu. Karena gue lihat memang karena adanya Abraham, jadi dia sentral serangannya hanya di Abraham. Tapi itu yang gue sayang, gue waktu di awal episode mulai IBL season berjalan, gue tuh ngomong di sini, gue tuh selalu ngikutin Prawira kan dari zaman gue main pastinya dong, gue ngeliat tim lawan. Terus pas gue berhenti, gue ngeliat Prawira tuh gue nggak tahu kenapa setiap persiapan mau season, terus regular season, nih 2 jempol gue.
Mainnya bagus gua nggak banget. tahu pas masuk playoff dia selalu Iya, menurun tuh. iya. Nah, gua nggak tahu faktornya apa, tapi kalau gua ngeliat yang kemarin, dia bisa kalah sama West Bandit. West Bandit. Aduh, kalau menurut gua kalah semangat sih. Iya. Bener, kalah semangat aja dari kayaknya rasa mau menangnya tuh nggak ada. Gua ngeliat anak-anak Prawira, tapi anak West Bandit yang kita bisa bilang notabene tuh banyak pemain rookie, Bang. Iya. Banyak pemain rookie dari pemain divisi 1 Jakarta, banyak dinaikin. Pemain senior siapa tuh ya West Bandit? Fadlan. Oh iya, Fadlan. Mario. Ada Mario Ferdiansyah. Pringgo. Iya, Mario. Pringgo. Oh, Pringgo. Masih Iya. banyak pemain ini Iya, juga iya. senior ini maksud gua kenapa bisa bilang gitu, otomatis sebenarnya secara fisik mereka udah nggak Iya, bagus, iya. kalau teknik bisa diadu pasti. Iya. Cuman ya gue lihat itu nggak ada semangatnya aja. Karena menariknya nih kalau gue ya Prawira tuh dalam tim yang kondisi usia mereka emas semua nih, Bang. Kalau gue lihat ya, karena mereka kebanyakan tahun 90-an ke bawah. Mungkin cuman Difta kali ya yang 89. Yang lain tuh 90 ke bawah. Kalau apa namanya disclaimer kalau gue salah ya. Cuman kalau secara tim menurut gue mereka tuh udah matang seharusnya gitu sebagai sebuah tim gitu. Cuman nggak tahu ya kenapa, mungkin lagi apek aja ya, kita anggap lagi apek. Cuman sayang aja sih, kalau gue sih ekspektasi ke Prawira tinggi banget. Iya. Gitu Bang, sih. tapi kalau yang kita nggak salah nih ya, dari zaman dulu Garuda selalu kayak gitu nggak sih, Bang? Dari zaman dulu main, bener nggak tapi? Bener nggak? Soalnya gue pernah di zaman nonton Garuda yang All-Star, Iya, All-Star. zaman Mario Husong, Deddy Sumargo. Itu gue sempet inilah ngurusin lah di belakang. Oh iya, benar. Gua dulu almarhum ya Andre Mamuaya. Iya, semuanya ada di situ. Mario Husang, Denny Sumargo, Loli, Kelly. Wah, nah yang lebih seru lagi nih game sebelahnya, Lofre melawan Bima Perkasa. Lu gimana, Bang, kalau menurut lu tuh? Iya tuh, kemarin tuh cuman satu gue bilang, coach, kenapa itu si Lofre tinggal 3 second ya kan? Ambil foul aja. Iya, benar. Free throw, biarin aja free throw 2 masuk selesai. Iya, benar. Itu sih, aduh. Karena gue nonton juga kemarin di under 2 minutes dia masih leading 8 poin apa 5 poin. Iya. Menurut gue kalau secara ini ya, sepengalaman gue yang waktu itu main di IBL, kalau misalnya udah under 2 minutes apa under 1 minutes itu kita banyakin ball possession aja gitu. Nggak usah terlalu attack. Nah kemarin gue lihat itu sih buru-buru aja sih. Iya, kalau gue yang pertama dari game pertama, gue mau 4 jempol kayaknya, ngambil jempol kaki buat Bima Perkasa. Itu sistem bermainnya rapi dari quarter 1, 2, 3, 4 tuh rapi. Mainnya enak dilihat kalau di Jogja itu. Wah itu David Singleton ya, pelatihnya Coach of the Year IBL tahun ini, wah gue keren banget ya. Dari defense-nya, gimana dia matiin Jamar si Febri, terus banyak switch kan Jamar, terus Febri ganti lagi ke si Restu juga jaga, wah ganti-gantian terus tapi berhasil gitu loh. Tapi game kedua kan dia nggak ada Nuke. Ternyata Nuke cedera tuh di quarter 2 ya. Quarter 2 Nuke cedera, impact-nya lumayan besar ternyata ya. Padahal Nuke tuh di regular season dia nggak main. Lofre juga kalau gue lihat memang power Jamar nih sangat-sangat kuat. Dia menurut gua pemain yang sangat tenang, Bang. Kalau misalnya dalam pernah ini juga kan. Cara permainan ya, kalau dia di basket tuh emang hatinya di basket banget. Terus dari ketenangan dia bermain, dia padahal kan kalau misalnya secara dia orang luar gitu ya, terus dibandingin sama yang lain, dia underrated banget gitu. Tapi pas dia main lawan SM, gue inget banget 2018 itu Jamar tuh yang bikin PJ kalah. Karena dia lagi wangi banget, dan itu terjadi pas kemarin di game ketiga gitu. Jadi menurut gue memang ketenangan Jamar ini jadi jadi emas buat dia sendiri. Karena peran Jamar ini nggak marah-marah ya orangnya. Nggak marah-marah. Dia malah motivasi gitu. Kemarin gue sempat interview sama Moses juga, gimana sih peran Jamar di Lofre gitu. Ternyata di Lofre sendiri dia tuh bukan orang yang ngejudge gitu, tapi dia yang bawa timnya supaya jadi lebih bagus lagi. Jadi dibilangin kalau ada salah, ya lu bagusnya kayak gini. Bukannya dia ngejudge gitu, tapi dia ngasih opsi gimana cara lu biar main bisa lebih bagus lagi itu sih. Itu penting emang. Sosok-sosok seperti itulah yang bikin tim bagus. Benar. Balik lagi ke timnya Garuda dulu yang All Star itu, masing-masing semua orang merasa bintang semua. Nggak connect dari itu di situ. Nggak connect udah di situ udah. Nah, terus menurut lu tuh nih
chance masing-masing tim gimana nih untuk di semifinal ini bisa sampai melaju ke final? Sorry, sebelum kesana, gue masih excited ya bahwa ini 2 game ini bisa membalikan gitu kan. Iya, karena benar. sebelum-sebelumnya kan ya ada ya, tapi jarang-jarang ya. Kalau kita 1-0 udah 2-0 gitu kan. Gue jadi teringat juga waktu SM semifinal lawan Bhinneka tuh game pertama kalah gue. Sama pelatihnya masih Ned Kensen gue dulu. Oh, Coach Ned. Iya. Kalau boleh diceritain mungkin juga Lofre atau West Bandit mengalami hal yang sama ketika abis kalah malamnya langsung meetingnya udah yang ke coach gitu. Coach, kita nggak bisa main kayak gini. Main pelan-pelan, kita main mesti fast break. Coach Ned waktu itu bilang, nggak bisa, SM nggak pernah bisa, gue bilang gitu. Gue sampai tunjuk-tunjukkan sama coach dulu. Ya udah lu buktiin aja besok, kata si coach. Ya udah, nggak usah pakai pattern, gue bilang gitu tuh. Sampai kayak gitu gue. Saking mau menangnya. Iya, saking mau menangnya tuh bukannya nggak respect sama coach, tapi ngasih masukannya sampai kencang ngomongnya gitu. Terus juga pemain sikap juga pemain yang tahu, yang tahu di lapangan seperti apa. Dia latih lihat aja. Tapi yang gue mau appreciate banget, gue mau keren banget pemain mudanya sih yang tampil di playoff. Maksud gue, wah banyak pemain rookie-nya tuh yang biasanya kan yang kita tahu pemain rookie tahun pertama, wah lo masih takut-takut mainnya karena lawan senior, terus lingkungan baru, terus levelnya beda. Biasa mereka mungkin main di Liga Mahasiswa, main di divisi, sekarang main di IBL. Tapi gue nggak ngeliat itu sih ke pemain-pemain muda yang sekarang di playoff. Tapi itu kayaknya ada masanya deh, Dok. Jadi kalau gue dengar-dengar nih, zaman Bang Jali, rookie-nya juga gokil-gokil ya Bang ya. Iya. Rookie zaman ya Bang. Jadi kalau gue lihat memang ada fasenya nih. Pas gue masuk di Liga basket profesional pun sebenarnya ada, cuman nggak terlalu menonjol kayak sekarang nih. Kalau sekarang kan ada Samuel Devin, ada lagi si Tirto Aji itu, terus ada lagi Patrick Nicholas. Juga tuh dari West Bandit. Jadi ya sekarang menurut gue emang fase-fasenya udah balik kayak Bang Jali lagi nih. Karena pemain-pemain muda sekarang, lo tau lah sekarang latihan kayak mandiri tuh udah banyak banget. Apalagi kita platformnya ada di YouTube, kita bisa lihat di YouTube gitu. Kalau dulu tuh kayak susah banget, zaman gue tuh susah banget Bang. Contohnya bisa daftar kayak Gabrikos Academy. Iya, bisa juga masuk. Gue masuk dikit. Masuk. Karena salah satu kalau mau seperti itu, kamu harus Gabrikos Academy. Udah generasi selanjutnya ya, generasi basket selanjutnya. Iya, sampai ke level tertinggi. Iya, terus. Iya, makanya menarik nih kalau gue sih ngeliat memang platformnya sekarang banyak Bang. Terus pelatih-pelatihnya sekarang menurut gua pelatih-pelatih individu kayak Ivan, terus ya kita nggak perlu sebut itu udah banyak gitu sekarang. Betul. Dan itu sekarang efeknya berkembang gitu. Kita lihat sekarang ada Derek Michael, sekarang udah ke Australia. Gitu. Terus ya saya, Yuda gitu-gitu. Sekarang tuh udah nggak ada batasan lagi gitu. Kalau misalnya lu pengen ngalahin senior, ya lu harus fight. Nah, sekarang fight-nya tuh dia di liga-liga bawah dulu, terus naik ke atas sudah nggak susah lagi. Oh, jadi maksud lo rookie yang sekarang sebenarnya ketika tahun pertama kedua pun karena mereka udah dapetin banyak ilmu, bisa langsung selevel gitu ya. Dan enaknya sekarang exposure-nya gede banget Bang, nggak kayak basket. Mungkin zaman gua tuh zaman gua kamera yang ada handphone yang ada kamera belum ada. Handphone aja waktu itu mungkin belum ada kali gua. Nah, dari dulu masih poliponik ya. Iya, zaman Bang Jali, mungkin zaman gua baru awal-awal juga exposure-nya sangat-sangat minim gitu. Tapi sekarang exposure-nya semakin nambah, mungkin itu jadi motivasi buat pemain-pemain muda. Setuju. Bagus ya berarti ya, exposure semakin besar bukan akan buat pemain jadi makin tinggi. Iya. Ya, jadi mereka makin berkembang. Iya, zaman kita tuh habis waktu latihan ketika latihan klub 2 jam gitu ya. Zaman kita. Sorry zaman gue deh. Habis latihan 2 sampai 4 jam di latihan tim ya. Nggak sempet lagi untuk memperkaya diri skill individu selain nggak ada waktunya sama nggak ada contohnya. Kadang-kadang gue dulu gue suka ngeliatin game klub wanita kayak atau SMA gitu. Karena kadang-kadang ada gerakan yang bagus yang terus gue taruh di memori, gue praktekin, gue latihan buat jurus gue yang baru. Gue caranya begitu dulu, kayak gitu. Karena nggak ada ngasih tahu juga, bahwa coach pun mungkin waktunya udah habis untuk nggak bisa ngasih tahu. Iya, pemain-pemain muda sekarang gokil sih. Kalau gue bilang memang sekarang kita udah mulai naik level lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Padahal sebenarnya yang diharapkan
para masyarakat basket Indonesia itu liga kita tetap berjalan dengan pemain asing di awal season kemarin. Cuman nyatanya dengan tidak menggunakan pemain asing, ternyata hasilnya di luar dugaan juga ternyata. Kompetitif juga gitu. Kompetitif. Paling penting entertain juga. Game-gamenya seru-seru. Kalau gue lihat tuh ya, ini sejarah basket mungkin ya. Jadi kalau mungkin 2015 tuh nggak ada pemain asing tuh. Ya, 2015. Kita bisa dapat perak. 2007 kalau nggak salah kita dapat perak juga. Itu kita SEA Games maksudnya ya. Ininya tanpa pemain asing. Jadi pemain lokalnya benar-benar ditempa di liganya gitu. Tapi setelah ada pemain asing, gua aja berasa gitu Bang. Apalagi di posisi gua. Gua kan masih istilahnya kalau gua big man yang dilatih dengan era dulu gitu Bang. Jadi gua nggak boleh nembak dulu ya kan latihannya nggak boleh nembak. Gua cuman tugas gua rebound, tugas gua cuman main second chance ya. Second chance. Kayak gitu-gitu itu susah buat gua untuk istilahnya improve gitu di gamenya gitu. Ditambah lagi hadiran main asing, tambah mengurangi peran ya. Gua ngerasa banget gua 2016 belum ada pemain asing itu minute play gue mungkin 25 ke atas lah, 30, almost 30 gitu. Nah, tapi pas gue pemain asing ini, itu paling gue 10 menit atau 15 menit lah kalau di average gitu. Jadi, ya itu sih mungkin gue harus belajar juga waktu itu ya. Harus ngelatih diri lagi. Cuman menurut gue, untuk turun ke posisi 4 itu sangat susah banget Bang. Gue harus belajar 2-3 tahun itu. Iya, betul, setuju. Tapi memang itu sih Bang, kalau gue lihat memang ya cara kita berlatih dulu sama sekarang memang jauh banget Bang. Kalau gue lihat ya, mereka ada program latihannya lebih keras atau lebih. Justru menurut gue dulu sangat lebih keras. Karena gue berasa banget dulu latihan bisa 3 kali sama Coach Ned. Pagi gue track. Ya inget ya, gua tahu deh. Track, langsung latihan, langsung sorenya kita latihan lagi. Sampai pick-pickan teman sendiri di pick ya, karena udah puyeng gitu kan. Udah pusing gitu. Nah kalau dulu sampai segitunya Bang, tapi kalau sekarang menurut gua latihannya jam latihan lebih pendek, tapi lebih efektif. Karena kita semua dulu kan kita nggak boleh dribble Bang latihan yang big man. Yang big man nggak boleh dribble kan dulu, udah latihan lu di sana bisa. Kalau sekarang emang udah semua harus dan itu efektif buat basket modern. Betul. Gue setuju, maksudnya kita emang harus improve dan kita harus ngikutin yang emang kayak NBA lah gitu. Kayak NBA minimal kayak Europe lah. Europe udah bisa dari big man sampai small man tuh nembak semua gitu. Cuman memang kita transisi ke situ kan butuh waktu nih Bang ya. Dari generasi ini nih Brickhouse ini nanti. Bahwa kalau ada orang anak SD SMP yang merasa besar dikit, lu jangan pakai gerakan center, lu mesti semuanya harus bisa semua. Harus bisa semua, benar. Nanti pada saat mereka naik levelnya udah menyesuaikan aja. Ya sekarang lihat aja Arki deh. Arki bisa posisi 1, 2, 3, 4. My idol. Apa? Arki idola gua. Arki nggak tahu gua. Edo siapa? Tuang asek. Amrin AR. Lu tapi kalau lu sendiri nih nonton playoff kemarin tuh sampai hari ini tadi, lu gemes nggak mau main lagi? Kalau gue sih jujur gue ya, gue bilang sama lu juga, mungkin gue udah cerita sama lu. Gue emang dari awal gue memutuskan pensiun memang satu cedera, kedua emang gue udah bosan banget sama rutinitas. Kalau tandingnya oke lah, tandingnya gue masih kadang-kadang, aduh, gue bisa nih padahal nih kalau nyikat nih game gitu ya. Cuman kalau misalnya untuk latihan rutinnya tuh malas ya. Cari adrenalin yang lain aja. Nah, itu dia. Apa tuh? Ya itu main PlayStation. Aman. Tadi kita udah banyak ngebahas tuh sampai persiapan semifinal. Nah, sekarang kita mau bahas dari semifinal ke finalnya nih. Untuk IBL tahun ini. Menurut tuh bagaimana pertemuan nanti di semifinalis? Lovre akan bertemu dengan PJ. Pelita Jaya. West Bandit baru kali ini bisa masuk Final Four ya? Dia tahun pertama IBL dan masuk Final Four. Gokil ya. Lovre berarti tahun kedua ya? Lovre tahun kedua. Tahun pertamanya kan bubar. Ya, tahun pertama bubar ya, bisa disebut dia juga. Iya. Baru ikut lagi, udah langsung semifinal. Banyak kejutan juga. Cuman kalau SMPJ udah langganan lah. Iya. Karena kalau gue PJ lawan Lovre dulu nih ya. Iya. Menurut gue secara matchup tetap menang PJ. Karena di point guard-nya kita breakdown lah. Oke. PJ tuh guard-nya dalam banget. Dia ada Pras, ada Agassi, ada Regi. Ya itu menurut gue salah satu privilege PJ gitu. Mereka punya guard yang banyak banget gitu
dari benchnya deh Ragil, Iya. terus ada Govin, Iya. gitu-gitu menurut gua mereka lengkap gitu. Cuman memang PJ kemarin kesandung lawan SM kan pas di reguler itu kelihatan banget sebenarnya kelemahan PJ juga kelihatan banget di situ gitu. Jadi menurut gue menarik nih ada Jamar. Apakah Jamar tetap bisa mengangkat Lofre gitu? Nah kalau di samping ada SM lawan West Bandit. West Bandit. SM lawan West Bandit sama kayak PJ lawan Lofre ya. Tetap menang matchupnya tetap SM gitu. Cuman jangan lupa mereka sekarang punya Patrick Nicholas gitu. Secara SM big man murninya tuh kalau gue bilang hanya Christian Lim gitu. Jadi Patrick Nicholas bisa nggak SM ngeredam agresivitas dari Patrick Nicholas gitu. Menurut gue sangat-sangat menarik nih karena West Bandit punya pemain muda yang menurut gue lagi fight-fightnya gitu, lagi pengen fight banget. Oke, kalau di atas kertas berarti dua tim ini PJ dan SM masih berpeluang mengalahkan mereka. Iya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara si West Bandit dan Lofre ini mengalahkan? Nah, menurut gua kalau melawan udah Final Four tuh selain offense skill segala macam. Pokoknya sistem bermain lah. Menurut gua untuk mengalahkan tim-tim besar seperti itu pakai defense pertama kali udah. Tapi pertanyaannya lagi kemudian adalah apakah West Bandit sama Lofre ini adalah tim defender apa enggak? Saya nggak terlalu ngikutin statistiknya seperti apa. Karena banyaklah tim-tim di NBA ataupun ya yang gua pernah ngalamin sendiri juga ketika SM yang sama seperti West Bandit ini posisinya waktu itu. Kita kuncinya pakai defense untuk meredam serangan yang bagus-bagus itu skill pemain itu pakai defense sudah. Dari situ. Gue tapi kalau ngomongin tadi nyambung Bang Jali, West Bandit kuncinya defense yang pertama benar. Gue jadi coach bos, gue akan zone si SM dari awal. Lu setuju nggak? Kasih zone dari awal. Karena kalau kita kasih size Bang. Benar. Terus yang tadi Adi apakah emang masih merupakan kelemahan dari SM kalau lawan itu zone defense? Karena dulu waktu gua SM pernah ngalamin hal yang sama ketika lawan zone defense kita gelap. Offense waktu itu bingung. Bener, karena kita tim yang kenceng-kenceng skill individu gitu, one on one udahlah kita attack. Tapi ketika di zone defense bingung. Nggak tahu apa sekarang. Kalau gue berpandangan kalau di zone SM dikasih zone defense ya. Oke, misalnya mereka nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa attack secara gampang. Mereka tapi punya shooter yang bagus-bagus. lagi bagus. Tadi, Juwan, Avan, itu tinggi-tinggi Bang. Dan kita masuk misalnya kita shooting terus rebound SM tuh salah satu yang tertinggi di liga gitu. Jadi menurut gua ini serba salah nih kalau misalnya emang West Bandit harus pasang zone atau man to man. Cuman intinya tadi Bang, defense sih gitu. Iya. Tapi sebenarnya SM ya kalau gue lihat sistemnya sekarang berjalan banget sih kalau kaya banget. Dia kaya banget sistemnya. Nggak kaku ya? Nggak kaku. Cuman tetap dia selalu mau siapapun pelatihnya, kalau udah buntu, Arki jadi point guard. Itu selalu. Tapi itu khasnya tim masing-masing tim. Iya dong. Itu berhasil. Iya dong. Setiap buntu Arki pegang bola, ya istilahnya kayak Lakers buntu, LeBron James sudah pegang bola. Minggir lu semua. Iya. 2 menit terakhir pasti tim-tim gede gitu lah. Bener. Apalagi bener-bener menit-menit akhir tuh sangat-sangat menentukan kan ya. Kadang memang kalau gue dulu pas di PJ kalau udah saat-saat genting si Kelly kan dulu bawa bola kita screen Open, atau apa segala macam gitu dan kita bebasin shooter dan lain-lain. Cuman kalau di SM ada Arki Bang, susah banget emang berhenti. Gitu ya? Dia pick and roll-nya bagus, dia mau attack bagus, nembak bagus gitu. Jadi kita bingung mau jaganya gimana. Match-up siapa tuh kira-kira di West Bandit tuh? Untuk kalau si Arki mungkin bisa si ini. Menurut gua kasih ke Patrick Nicholas itu tuh. Bisa. Si Rookie bisa juga tuh jaga si Bisa. Itu atau si ini lagi naik juga Habib Tito Adi. Habib Tito Adi. Iya. Rookie juga Bang. Sama. Size-nya gede. Size-nya gede juga, tinggi juga. Badannya tebel. Iya. Bagus. Makanya itu sih makanya kalau West Bandit ya kalau mau merendam offense dari SM sih menurut gua ya jangan paksain man to man. Zone defense ya. Iya, kalau menurut gua zone defense. Atau mereka pasang trap juga. Benar. Karena press dari awal. Full press dari awal. Karena menurut gua salah satu kelemahan kadang-kadang kan kita kalau sebagai tim besar ngelihat yang underdog gitu ya. Kadang-kadang kita agak lengah lah gitu. Iya. Nah, siapa tahu SM juga lagi lengah tuh.
Kalau PJ sendiri menarik nih. Kalau gua sendiri berpendapat ini bisa anti klimaks juga nih PJ nih. Kalau dia nggak bisa jaga jamar. Ya, pasti. Nggak ada yang bisa jaga jamar, bukan nggak bisa ya. Sorry teman-teman PJ nih, teman-teman juga soalnya. Bukan gua nggak bisa bilang lu pada jaga jamar, cuman ya kita realistis aja sekarang nih gitu loh. Macapnya jamar siapa gitu. Jamar tuh siapa? Karena di posisinya itu, ya misalkan dia mau tarik si Govin jaga jamar, ya menurut gua masih kalah match-up-nya. Dia mau switch ke siapa lagi, ke pemain yang di guard-nya, Katon, Teddy, terus ada si Agassi. Agassi. Wah, Agassi kalau suruh jaga jamar Undersize. Undersize. Kedua tim ini punya punya kecepatan yang sama nih, Dok. Dia punya pembawa bola yang menurut gua sama-sama cepat gitu. Nicholas juga bagus bawa bolanya, dia juga cepat banget ke dalam. Wenda juga Wenda juga 38 iya. ya, Bro. Dia pinter naruh bolanya bagus, Wenda tuh. PJ juga ada Regi. Regi lagi naik daun banget nih sekarang gitu. Jadi menurut gua menarik aja nih nanti di semifinal PJ lawan Lovre. Kalau misalnya PJ nggak bisa jaga jamar, itu bahaya banget. Jangan lupa mereka juga punya Moses. Kevin Moses putih. Moses player tahun ini. Bagus banget tuh pemain. Dia lagi lagi cun banget sih. Cun banget. Cun banget. Menurut gua tuh main sama Moses lama ya. Si Moses tuh modalnya cuma satu kalau menurut gua. Kalau skill nekat aja ya. Nekat. Iya, gue lihat sih sekilas saya gue kemarin satu game ngelihat dia main. Nekat. Ya udah itu. Udah dia. Ya alhamdulillah banget Moses ketemu Coach Bedu kalau menurut gua. Ini salah satu keuntungan dia. Karena Coach Bedu mungkin gua ngeliat waktu dia ngelatih di Hang Tuah juga, dia tuh percaya banget sama pemain muda, Bang. Coach Bedu dengan tim yang baru nih, dengan Lovre dia tetap bisa bikin timnya tuh pemain-pemainnya tuh tetap bondingnya tetap ada gitu, Dok. Padahal mereka kalau dihitung secara kumpul bareng tuh baru, Bang. Dia baru ya 2 tahun sama ini gitu. Tapi dia bisa ngeramu tim dengan sedemikian rupa, ada nggak ada jamar juga tetap Lovre gitu. Iya, Bagus gitu. Oke, terakhir sebelum kita closing, langsung aja. Gua mau nanya siapa dulu? Lu, Bang. Lu aja. Lu aja, Bang. Siapa? Lu. Apanya? Finalis dan yang mengangkat piala tahun ini. Gua tuh di mana-mana selalu underdog. Selalu underdog. Unsur ini juga kan nih? Enggak, gua jersey lu di atas. Gua mau tim bola. Iya. Lah. Iya, gua baru ingat. Enggak, lo nggak usah sombong. Lo baru datang ke sini aja pun nggak tahu gua. Bang, gila. Respect. Iya. Bang, lanjutin tadi. Kalau Iya, gua selalu membela tim underdog. Tim underdog dalam hal ini adalah West Bandit dan Lovre. Gua harap salah satunya bisa naik. Kenapa? Karena bagus untuk liganya juga. Ya, betul. Liganya itu akan lebih kompetitif, nggak itu aja gitu. Jadi gua mau nonton race atau nonton sepak bola dunia segala macam, gua selalu ininya underdog. Jadi gua harap dua tim ini mampu salah satunya atau paling tidak ya salah satunya bisa masuk ke final. Iya. Iya. Lu deh. Ngomong nggak usah ditanya lah. Iya. Gue tetap, maksudnya sama, udah juga. Di sini unsur. Kalau unsur enggak dong, karena gue ngelihat memang kemarin PJ kalah lawan SM karena mungkin ya lagi kepleset aja mungkin gitu ya. Terus nembak mereka juga lagi jelek banget gitu. Tapi kalau misalnya PJ lagi cun, wah bahaya banget gitu karena mereka punya shooter yang bagus-bagus gitu. Tapi SM juga gue agak-agak anjir kayaknya bisa SM juga. Soalnya kenapa? Soalnya kenapa? Kemarin gue lihat mereka nggak ada sama sekali yang bisa berhentiin Arki. Itu doang sebenarnya. Padahal pemain lain mereka juga ya nggak tanpa merendahkan pemain lain ya. Cuman SM tuh ya Arki gitu. SM tuh Arki gitu. Biarpun segimanapun bolanya ke Arki lagi gitu. Jadi menurut gue kalau PJ bisa berhentiin berhentiin Arki, ya PJ bisa juara. Cuman kalau misalnya PJ nggak bisa berhentiin Arki deh, itu beda cerita gitu. Apalagi dengan materi pemain SM yang sekarang, menurut gua dari point guard sampai center mereka hampir banyak banget yang langganan timnas gitu. Jadi mereka pasti lebih percaya diri ya, lebih confident. Kerjasamanya juga lebih bagus gitu. ya. Oke, kita saksikan bersama-sama siapa yang akan juara. Ya.
Kita Semoga harap yang terbaik pasti dia yang juara ya. Amin. Ya Oke. pastilah yang terbaik yang juara, maksudnya yang terjelek Pasti juara. terbaik. Iya. Gue nunggu itu. Gue udah asis, lu sundul dong. Oke deh. Oke. Thank you. Thank you, Adik. Thank you. Oke, Thank you. bowlers. Thank you yang udah nonton. See you next episode.